Pernah nggak kalian ngerasa, meskipun gaji kalian naik setiap tahun, saldo di rekening kalian justru terasa makin menjerit? Kalian bekerja lebih keras, mengambil lembur, mengurangi liburan, tapi anehnya, impian untuk membangun kekayaan nyata terasa semakin menjauh. Jika kalian merasakan hal ini, sepertinya kalian nggak sendirian. Dan ini bukan perasaan kalian aja. Baru-baru ini, laporan resmi dari Bank Dunia merilis sebuah realitas yang menampar kita semua. Kelas menengah global kini sedang menyusut drastis. Struktur ekonomi yang dulu menopang stabilitas dunia sedang keropos. Mereka yang berada di kategori ini terjebak dalam fenomena kerja keras tapi sulit kaya. Tapi tunggu, efek domino dari melemahnya daya beli ini tidak berhenti di isi dompet kalian aja. Dampak nyatanya justru sedang menghantam salah satu industri paling fundamental di dunia, yaitu bisnis kuliner atau F&B, Food and Beverage. Mari kita lihat fakta yang mengejutkan ini. Bahkan di salah satu negara terkaya kedua di dunia, industri F&B baru saja terpukul parah. Data terbaru mencatat ada 1.267 restoran yang terpaksa gulung tikar hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Bayangkan, 1.000 lebih restoran tutup di pusat ekonomi utama dunia. Mengapa kelas yang dulunya dianggap sebagai motor penggerak ekonomi ini sekarang perlahan sekarat? Dan bagaimana krisis daya beli ini bisa meruntuhkan bisnis restoran dari skala UMKM hingga jaringan global? Hai semua, selamat datang kembali di channel Naluri Hidup. Hari ini, kita tidak akan membahas drama atau gosip instan. Kita akan mengupas tuntas sebuah studi kasus ekonomi makro yang sangat personal bagi hidup kita. Ilusi kekayaan modern. Kita akan bedah mengapa kelas menengah menyusut, apa yang sebenarnya terjadi pada industri F&B global, dan yang paling penting, bagaimana cara bisnis bertahan di era tekanan ekonomi seperti sekarang. Tonton video ini sampai habis, agar kita bisa melihat gambaran besarnya secara netral. Dan seperti biasa, setelah selesai, mari kita diskusikan opini Anda di kolom komentar. Mari kita bedah. Sebelum kita masuk ke krisis restoran, kita harus paham dulu akarnya. Siapa sebenarnya kelas menengah itu? Secara teori ekonomi, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan di atas kebutuhan dasar, punya daya beli untuk barang sekunder, dan biasanya memiliki akses ke pendidikan serta fasilitas kesehatan yang layak. Mereka adalah kelompok yang tidak sekadar bertahan hidup, surviving, tapi mulai menikmati hidup, thriving. Namun, beberapa tahun terakhir ini, batas aman itu mulai bergeser. Bank Dunia mengkonfirmasi adanya penurunan jumlah kelas menengah yang signifikan. Mengapa? Jawabannya ada pada satu kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita sadari dampak ngerinya. Inflasi gaya hidup versus inflasi nyata. Banyak orang terjebak dalam ilusi kekayaan. Mereka melihat angka di slip gaji mereka naik 10%, lalu merasa mereka semakin kaya. Padahal, di saat yang sama, harga properti naik 20%, biaya sekolah anak naik 15%, dan harga bahan pokok merangkak naik tanpa permisi. Ini yang dinamakan the squeezing of the middle class, atau kelas menengah yang terhimpit. Pendapatan mereka naik secara linier, tetapi biaya hidup dan harga aset pelindung kekayaan naik secara eksponensial. Akibatnya, kelompok ini mengalami apa yang disebut wealth erosion atau pengikisan kekayaan. Mereka bekerja 40 hingga 50 jam seminggu, namun uang mereka habis hanya untuk mempertahankan standar hidup minimum agar tidak turun kelas. Ketika pendapatan habis untuk kebutuhan pokok yang harganya terus naik, apa yang pertama kali dipangkas oleh masyarakat? Jawabannya adalah pengeluaran diskresioner, alias pengeluaran untuk hiburan, rekreasi, dan makan di luar. Dan disinilah malapetaka industri F&B dimulai. Sekarang, mari kita alihkan fokus kita ke data kontras yang sedang menjadi sorotan global.
Di sebuah negara dengan status ekonomi papan atas, salah satu yang terkaya di dunia, terjadi fenomena mengerikan. 1.267 restoran tutup hanya dalam waktu 120 hari. Bagi kita yang awam, ini membingungkan. Bagaimana mungkin di negara yang kaya, bisnis makanan, sesuatu yang dibutuhkan orang setiap hari, bisa hancur sedalam itu? Untuk memahaminya, kita harus melihat dari dua sisi. Sisi konsumen dan sisi pemilik bisnis. Ketika kelas menengah mulai merasakan himpitan ekonomi, mereka mulai melakukan penghematan struktural. Makan di restoran kasual atau kafe estetik yang dulunya menjadi rutinitas akhir pekan, kini dianggap sebagai kemewahan yang tidak perlu. Terjadi pergeseran masif dari dining out, makan di luar, menjadi cooking at home, memasak di rumah, atau beralih ke makanan instan yang jauh lebih murah. Daya beli yang menyusut membuat volume konsumen di restoran menurun drastis. Restoran yang biasanya penuh di hari Jumat malam, kini mulai sepi melompong. Di sisi lain, pemilik bisnis F&B dihadapkan pada mimpi buruk operasional yang terjadi secara bersamaan. Bisnis F&B adalah bisnis yang sangat sensitif terhadap 3 komponen biaya: bahan baku, raw materials, tenaga kerja, labor cost, dan sewa tempat, rent atau real estate. Mari kita bedah apa yang terjadi pada ketiga komponen ini lewat tabel berikut. Ketika biaya operasional naik 25%, apakah pemilik restoran bisa langsung menaikkan harga menu mereka sebesar 25% juga? Jawabannya, tidak bisa. Jika mereka menaikkan harga terlalu tinggi, konsumen kelas menengah yang sudah sensitif terhadap harga akan langsung kabur. Namun, jika mereka tidak menaikkan harga, bisnis mereka akan merugi setiap kali melayani pelanggan. Inilah jebakan mematikan industri F&B modern. Mereka terjebak di tengah-tengah. Biaya produksi meroket, tetapi daya beli pasar anjlok. Akibatnya, rontoknya 1.267 restoran dalam waktu singkat menjadi konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang tidak lagi seimbang. Melihat data tadi memang terasa suram. Namun, sejarah ekonomi selalu mengajarkan satu hal. Di setiap krisis, selalu ada peta baru untuk bertahan hidup. Jika kelas menengah menyusut dan restoran besar bertumbangan, bagaimana nasib kita sebagai solo creator, pelaku UMKM, atau pebisnis lokal yang baru mau merintis? Apakah kita harus menyerah sebelum mulai? Jawabannya adalah adaptasi struktural. Bisnis yang bertahan di era tekanan ekonomi bukanlah bisnis yang paling besar modalnya, melainkan yang paling lincah dalam membaca perubahan perilaku pasar. Berikut adalah strategi praktis dan actionable yang bisa kita terapkan. Ketika konsumen menjadi sensitif terhadap harga, strategi kalian bukan sekadar memotong harga secara brutal hingga merusak kualitas. Gunakan teknik menu re-engineering. Kurangi variasi menu yang jarang dipesan, namun membutuhkan bahan baku mahal yang mudah busuk. Fokuslah pada beberapa menu andalan yang memiliki margin aman dan bahan baku lokal yang stabil. Buat produk yang bisa menawarkan value yang jelas. Konsumen saat ini tidak keberatan membayar jika mereka merasa mendapatkan porsi, rasa, atau pengalaman yang sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Salah satu alasan mengapa ribuan restoran besar tutup adalah beban sewa tempat dan dekorasi yang masif. Di era digital ini, manfaatkan model bisnis hybrid atau bahkan cloud kitchen, dapur satelit. Pebisnis kuliner, kurangi ketergantungan pada ruang makan yang luas jika biaya sewanya mencekik. Alihkan fokus pada efisiensi sistem pengiriman, delivery, pesanan bawa pulang, atau catering korporat kecil. Solo kreator atau pebisnis jasa, jangan terburu-buru menyewa kantor fisik yang mewah. Maksimalkan ekosistem digital, remote working, dan kolaborasi berbasis proyek untuk menjaga agar biaya tetap fix cost Anda sedekat mungkin dengan angka 0. Ingat, di tengah tekanan ekonomi, isu tentang perjuangan kelas menengah adalah sesuatu yang sangat emosional. Manfaatkan ini dalam strategi komunikasi brand kalian. Gunakan kekuatan storytelling.
Ceritakan proses di balik layar bisnis kalian, bagaimana kalian memilih bahan terbaik, atau bagaimana bisnis kalian mendukung komunitas lokal. Di zaman sekarang, orang tidak hanya membeli produk, mereka membeli siapa di balik produk tersebut. Konsumen akan jauh lebih loyal pada bisnis lokal yang jujur dan transparan dibandingkan korporasi besar yang terasa dingin dan berjarak. Pada akhirnya, fenomena menyusutnya kelas menengah dan krisis F&B global adalah alarm pengingat bagi kita semua. Dunia sedang berubah, pola konsumsi sedang bergeser, dan tantangan daya beli adalah realitas yang harus kita hadapi dengan strategi matang, bukan sekedar keluhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mulai merasakan dampak nyata dari menyusutnya daya beli ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau bisnis yang sedang kalian jalankan? Atau kalian punya pandangan lain mengenai krisis industri F&B global ini? Tulis cerita dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan secara sehat. Karena membicarakan ekonomi dan bisnis tidak akan pernah ada habisnya jika kita saling berbagi wawasan. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman pebisnis kalian, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya seputar ekonomi makro dan strategi kekayaan.